Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang terus nyata memelihara hidup kami sampai saat ini. Sekalipun seringkali kami tidak setia kepada Tuhan, tetapi Engkau tetap setia karena Engkau tidak dapat menyangkal dirimu. Oleh karena itu Tuhan, di dalam ibadah kami, ketika kami membuka hati merenungkan bagian firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk boleh mengerti walau bagian kecil dan memampukan kami boleh menghidupinya. Berbicaralah kiranya kepada kami Tuhan untuk meneguhkan iman kami, dan tolong hamba-Mu yang men-sharingkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu saudara kekasih. Bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini boleh kembali bersama-sama beribadah dengan saudara di GKPKR Jemaat Telukong. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema yang diberikan Dia mengasihi dengan pengorbanan, yang diambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-18. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18, saya membacakan buat kita bagian firman Tuhan ini demikian. Judul yang diberikan LAI adalah kasih terhadap sesama sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar sejak semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh saudaranya. Mengapa ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan saudaranya benar. Janganlah heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Siapa yang tidak mengasihi, ia tinggal di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah tetap dapat tinggal di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah kita, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, perenungan kita hari ini, Dia mengasihi dengan pengorbanan, yang melaluinya tentu kita melihat lebih dalam tentang kasih Tuhan yang sudah dinyatakan kepada saudara dan saya. Kasih Allah bukan sebuah pernyataan kasih yang pasif atau hanya sebatas perasaan, namun sebuah kasih yang dilakukan dengan tindakan aktif, rela memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Itulah yang dikatakan di dalam ayat yang ke-16. Namun dalam realitanya saudara, sebagai orang yang sudah mengalami kasih Kristus itu, kita seringkali tidak rela untuk juga menyatakan kasih kepada orang lain. Seringkali kita hidup di dalam egois. Karena itu mari kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan, apa yang dapat kita belajar pagi hari ini. Saudara, dari bagian firman Tuhan ini saya mengajak kita untuk melihat beberapa hal yang kiranya boleh menjadi berkat bagi kita sekalian untuk menolong kita semakin berkenan kepada Allah. Hal yang pertama yang kebenaran firman Tuhan ini sampaikan buat kita lewat perenungan saya adalah bahwa kita dipanggil untuk saling mengasihi. Di dalam ayat yang ke-11, saudara, Yohanes memulai perikop ini dengan satu penekanan untuk saling mengasihi. Ya, dia berkata demikian, inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Saudara kekasih dalam Kristus Yesus, mengasihi merupakan perintah dari Tuhan.
yang sudah dinyatakan kepada manusia sejak dari awal. Minimal ketika Tuhan memberikan perintah kepada umatnya lewat 10 hukum itu, dia menuntut supaya umat yang dikasihinya itu juga mengasihi dia dan mengasihi sesamanya. Dan kalau kita memperhatikan 10 hukum yang diberikan Tuhan kepada umat Israel, terbagi di dalam 2 bagian besar. Yang pertama, membina relasi hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan vertikal dengan sesama manusia. Dan ketika ada tuntutan kasih, maka Allah menyatakan tuntutan kasih dari manusia secara vertikal kepada Allah, tetapi juga kasih kepada sesama secara horizontal. Jadi jelas bahwa tuntutan untuk saling mengasihi atau perintah untuk saling mengasihi itu bukan hanya diberlakukan atau diajarkan di dalam konteks perjanjian lama, perjanjian baru, tetapi juga sejak dari perjanjian lama ketika Tuhan memberikan perintahnya kepada umatnya. Maka di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-7 juga Yohanes sudah menuliskan, saudara-saudaraku yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Hal ini bisa kita tarik dalam konteks jauhnya kepada perjanjian lama yang saya sudah katakan tadi, tetapi juga bisa merujuk kepada apa yang sudah diajarkan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada orang yang mengikutinya pada waktu itu, sebagaimana ditulis di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34, di mana Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Nah, jadi saudara, tuntutan untuk saling mengasihi ini dinyatakan, disampaikan kepada saudara dan saya. Saudara yang kekasih, pesan dasar iman Kristen itu sejak dulu nggak pernah berubah dan tidak sulit sebenarnya. Tuntutannya hanya dikatakan untuk hidup saling mengasihi. Sekalipun juga ada tuntutan untuk memiliki relasi personal dengan Allah, hubungan yang dekat dengan Allah. Tetapi jelas bahwa hubungan saudara dan saya secara personal dekat dengan Allah itu harus terlihat di dalam bagaimana relasi dengan sesama kita. Karena mustahil kita berkata saya sangat dekat dengan Allah, namun relasi saya dengan saudara tidak dekat. Adalah sebuah kebohongan besar jikalau saya berkata saya bergaul karib dengan Allah, namun hidup saya tidak diliputi dengan kasih kepada sesama. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, maka ada yang berkata begini, ya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11 ini adalah merupakan kewajiban dasar dari seorang Kristen. Ini kewajiban dasar. Maka jikalau kita tidak hidup di dalam saling mengasihi, kewajiban dasar kita sebagai orang percaya kita tidak lakukan. Apalagi kewajiban-kewajiban yang lain yang dituntut oleh kebenaran firman Tuhan. Kasih yang tulus dan nyata kepada sesama justru adalah cerminan dari perubahan hidup yang transformatif di dalam kehidupan setiap orang percaya. Kehidupan saling mengasihi justru adalah cerminan dari relasi kita yang baik dengan Tuhan. Karena itu saudaraku yang kekasih, mengasihi bukanlah suatu pilihan, melainkan suatu keharusan. Jadi saya tidak punya opsi mengasihi atau tidak mengasihi. Tetapi mengasihi adalah sebuah keharusan bagi setiap orang percaya karena itu merupakan perintah. Ya, perintah dan tanda utama dari keselamatan.
Saya tidak bisa mengatakan, oh saya bisa memilih untuk tidak mengasihi. Karena Tuhan memerintahkan kita untuk saling mengasihi. Ya, ini yang pertama, saudara. Yang kedua, kita dapat melihat dari kebenaran yang sudah kita baca tadi bahwa ternyata untuk mengasihi sesama itu enggak mudah. Ada tantangannya, ada kesulitannya, saudara. Di dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 dikatakan demikian, bukan seperti Kain yang berasal dari jahat dan membunuh saudaranya. Mengapa ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan saudaranya benar. Janganlah heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Jelas kedua ayat ini memperlihatkan kepada kita, hidup untuk mengasihi itu bukan satu hal yang mudah, sekalipun itu adalah sebuah perintah. Namun menerapkannya tidak semudah mengatakannya. Di dalam ayat yang ke-12 Yohanes menggunakan contoh Kain yang membunuh saudaranya Habel. Dikatakan kenapa ia membunuhnya? Karena perbuatan Kain itu jahat dan perbuatan Habel itu benar. Hal ini menunjukkan kepada kita, saudara, bahwa ternyata dunia ini seringkali menolak untuk tindakan benar. Kalau Anda dan saya hidup di dalam kebenaran, seringkali dunia enggak siap menerima kita. Seringkali dunia justru menolak kita. Kasih contoh, kalau Anda hidup menjadi warga negara baik-baik, taat aturan, taat pajak, itu enggak mudah loh, saudara. Sekali waktu saya mau ke Gedong, karena Selasa dan Jumat saya ke kantor. Lampu merah dari layang jembatan 5 menuju kota itu, turunan ada traffic light. Di situ enggak jelas merah berhenti atau hijau yang berhenti. Karena semua saling serobot. Karena di depan saya barusan lampu hijau berhenti, berarti saya harus sekarang udah merah, saya berhenti. Itu padat, saudara. Pagi-pagi. Penuh motor, penuh mobil. Motor yang di belakang saya klaksonin terus. Klaksonnya gede lagi kayak Mercy begitu ya. Tet! Saya diem. Rada-rada budek. Dia klakson lagi. Tet! Saya diem. Karena saya minggir pun nggak bisa selain maju. Karena udah penuh kiri kanan. Woi, itu nggak berlaku lampu merahnya. Saya bilang, Om, barusan lampu merah. Maaf, dia berkata, bego lu, katanya. Aduh Tuhan, saya pikir saya yang salah, apa traffic light yang salah, apa orang ini yang salah. Saya tetap bertahan. Begitu lampu hijau, saudara, dia langsung gagas. Wang! Tet! Bego lu, katanya. Aduh Tuhan, tolong saya. Mau bener gak mudah lu, saudara. Mau bener. Akhirnya saya emosi juga kan. Dia kencang, saya gas juga. Saya gas, pas mau diputaran di depan menjelang Mangga 2 itu, putaran ke kanan, saya harus ke kanan. Saya klakson lagi. Bego lu. Akhirnya terpancing juga loh, saudara. Ya, aduh, saya berkata, Tuhan, saya salah nih. Ampuni saya. Saudara, untuk hidup benar itu enggak mudah. Untuk mengasihi itu enggak mudah, saudara. Dan ternyata itu pun dilakukan oleh Kain terhadap saudaranya Habel. Karena saudaranya itu benar, Habel tidak siap untuk hidup benar, maka dia membunuh saudaranya yang berlaku benar. Tetapi pertanyaannya, ketika orang lain tidak benar dan kita ditolak untuk hidup benar, apakah kita harus berhenti? Maka firman Tuhan ini berkata, jangan berhenti untuk mengasihi sekalipun dunia ini menolak kita. Jangan balas kebencian dengan kebencian, sekalipun dunia ini selalu membenci kita. Tetapi mari terus berjuang untuk belajar mengasihi, membalas kebencian dengan kasih.
Karena dikatakan ketika kita membalas kebencian, kemarahan dengan kasih, kita seperti menumpukan bara di atas kepala orang itu. Di dalam ayat seorang yang bernama C.S. Lewis berkata begini, mengasihi berarti menjadi rentan. Mengasihi apapun, maka hati Anda siap untuk diremas, bahkan mungkin akan terluka. Ya, bukankah kita seringkali mengalami luka justru ketika kita mengasihi? Betul? Di keluarga kan sering begitu ya. Orang tua mengasihi anak, tetapi justru hati orang tua seringkali terluka oleh anak. Suami atau istri mengasihi pasangannya, tetapi bukankah justru seringkali hati kita seperti diremas-remas ketika kita mengasihi pasangan kita? Enggak mudah, saudara. Tetapi mari terus berjuang. Di dalam ayat yang ke-13, selain penolakan, ternyata juga ada kebencian dan permusuhan dari dunia kepada orang Kristen yang menyatakan kasih. Karena memang dunia yang dikuasai oleh dosa ini menolak standar kasih dan kebenaran Allah. Karena itu dalam ayat yang ke-13, Yohanes berkata, jangan heran kalau dunia membenci kamu. Emang udah seharusnya dunia ini membenci kita. Jikalau Yesus dibenci, apalagi kita. Ya, tetapi Yohanes berkata, enggak usah heran loh. Yang justru kita harus heran sebenarnya, karena hidup saling membenci itu bukan dari dunia kepada kita, tetapi justru di dalam kehidupan sesama anak-anak Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya sudah 29 tahun menjadi hamba Tuhan. Ada begitu banyak kali kami menemukan bagaimana gereja mengalami konflik, gereja pecah. Kenapa? Karena justru anak-anak Tuhan saling membenci. Ada banyak orang Kristen yang pindah dari satu gereja ke gereja lain. Kenapa? Karena justru ada hati yang saling membenci dalam kehidupan berjemaat. Ada pasangan suami istri yang ngaku sebagai Kristen dan tiap minggu beribadah, tetapi di rumah tidak saling tegur sapa. Sudah beda tempat tidur. Kalau beda ranjang wajar sih saya pikir. Semakin berumur semakin rentan dengan gangguan. Jadi ranjangnya dibagi dua. Yang tadinya ranjang satu gede, sekarang ranjangnya dua yang kecil. Supaya kalau si suami atau istri udah tidur duluan, pas masuk pasangannya enggak mengganggu. Ada orang-orang saya kenal seperti itu. Tapi jangan pikir saya sama istri udah begitu ya. Enggak. Saya sama istri sama si satu ranjang. Ya. Nah, di dalam kehidupan sesama anak Tuhan justru seringkali saudara ada konflik. Ada hidup saling membenci. Kalau kita tidak perlu heran dengan dunia membenci kita, itu memang realitanya. Tetapi justru kita harus heran karena hidup anak-anak Tuhan saling membenci. Seharusnya tidak demikian. Karena itu kemudian saudara di dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15, Yohanes mengajak kita mengintrospeksi diri, sudah. Apakah kita ini sudah mengalami kelahiran baru? Atau hanya sebenarnya terlihat baru namun manusia lama? Di dalam ayat yang ke-14, Yohanes berkata bahwa mengasihi adalah tanda kelahiran baru. Maka mari introspeksi diri kita. Kalau di dalam hati kita masih ada kebencian, masih ada amarah yang berapi-api, masih bahkan ada dendam, kebenaran firman Tuhan ini menjadi kaca bagi kita. Benar nggak sih kita ini udah lahir baru? Maka saya berkata, Yohanes mengajak kita mengintrospeksi diri. Kata mengasihi
Di dalam bagian ini adalah sebuah kata yang harus terus-menerus dilakukan. Bukan hanya mengasihi sekali, besok enggak. Lusa mengasihi, lusanya lagi enggak. Tetapi kata mengasihi itu adalah dalam bentuk present tense. Yang seharusnya setiap saat, kapanpun, di dalam kondisi apapun, hati yang mengasihi itu harus tetap terpelihara di dalam kehidupan setiap kita. Saudara. Jangankan untuk tidak mengasihi, itu sebuah dosa. Apalagi kalau sampai ada dendam di hati kita. Maka mari melihat, betulkah kita sudah lahir baru? Atau hanya seperti terlihat baru, namun tetap manusia lama. Dan di dalam ayat yang ke-15, Yohanes berkata, membenci sama dengan membunuh. Loh, sudah. Wow, kok bisa ya? Saya benci, kok udah dituduh membunuh? Saya nggak ngapa-ngapain, jangankan membunuh, getok kepalanya juga kagak. Kok udah dituduh membunuh? Nah, ternyata saudara dikatakan bahwa pembunuhan itu dimulai dari hati sebelum diwujudkan dengan tindakan. Hanya beda tingkatan sebenarnya, tingkat awal bahwa kita sudah memiliki kebencian, lalu lebih lanjut sedikit lagi, kebencian itu dipelihara, maka akan membawa kita kepada sebuah tindakan yang lebih nyata, yaitu membunuh dengan fisik. Maka Yohanes berkata, tidak mengasihi atau membenci sama dengan sudah membunuh. Karena memang kita sudah merancangkan atau meniatkan atau menginginkan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Kalau Anda membenci saya, mungkin gak sudah berkata, Tuhan berkati pendeta Midian. Atau saudara akan berkata, mudah-mudahan Musa Midian nanti pulang ketabrak. Kemungkinan besar itu yang jadi doa kita. Setiap orang kita benci, rasanya gak mungkin kita berkata, Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati pekerjaannya, suami istri langgeng, anak-anaknya sukses. Gak mungkin, saudara. Yang kita doakan adalah Tuhan, seperti doa yang waktu-waktu yang lalu itu dikumandangkan lewat toa. Kiranya istrinya selingkuh, kiranya anak-anaknya. Itu kalau ada kebencian. Bukankah itu sama dengan tindakan membunuh, saudara? Maka firman Tuhan berkata demikian. Membenci sama dengan membunuh. Tetapi saudara, kalau kita melihat di dalam kehidupan Yohanes sendiri, di dalam suratnya yang pertama, 1 Yohanes ini, bahwa Yohanes memperlihatkan dirinya sebagai pelaku dari kasih. Ia adalah pribadi yang sudah mengalami kelahiran baru, sehingga ia menuliskan surat ini. Kalau saudara membaca surat 1 Yohanes itu berapa pasal? Ada 5 pasal. Berapa ayat? 105 ayat. Berapa kali kata kasih? Ada 46 kali. Berapa kali dalam bentuk kata perintah? Ada 19 kali. Berapa kali dalam bentuk kata benda kasih? Ada 27 kali. Menarik sekali, saudara. Yohanes tidak hanya sekadar mengajak kita mengintrospeksi diri, tetapi dia menunjukkan dirinya bahwa dia sudah lahir baru dan dia melakukan kasih itu dalam hidupnya. Maka dia berani mendorong kita untuk hidup saling mengasihi, sekalipun dunia ini membenci kita. Padahal kalau kita melihat, saudara, Yohanes itu sebelumnya dikatakan dalam Markus 3 ayat 17 disebut panggilannya itu adalah Boanerges. Apa itu Boanerges? Anak guru. Kenapa dia disebut anak guru? Latar belakangnya itu ada di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 51 sampai 54.
Di dalam Lukas pasal ke-9 ayat 51 sampai 54 itu, ketika Yesus dan beberapa muridnya melewati sebuah desa orang Samaria. Ternyata penduduk desa itu nggak mau menerima Yesus. Mereka menolak Yesus. Bayangkan Tuhan Yesus saja ditolak. Apalagi kalau kita lewat. Bukan ditolak, ditimpukin, iya. Saya jadi teringat waktu saya bersama dengan tim misi dari STT waktu itu, kami pergi ke daerah Sumatera Utara. Ya, kami membawa film Yesus, bukan bentuk dalam DVD atau USB begitu, tetapi masih pakai peralatan yang kalau satu peralatan itu satu koper gede, hampir setengah ini, karena diputarnya itu pakai mesin, ya masih bunyi seperti kalau saudara nonton di bioskop. Nah, lebih gede dari situ sudah. Kami bawa itu putar film Yesus ke salah satu daerah agak pedalaman di Sumatera Utara. Baru kami mau tayang, udah ditimpukin pakai batu, saudara. Layar yang kami pakai untuk tampilin film itu dicabutin. Akhirnya kami batal untuk putar film Yesus. Ya, jadi jangankan kita, Yesus aja ditolak, gitu ya. Nah, di dalam respon terhadap penolakan orang Samaria ini kepada Yesus, maka Yohanes berkata begini, Guru, mau enggak kami minta api turun dari langit, binasakan tuh satu desa. Sadis enggak? Bukan cuma binasakan satu orang loh. Ternyata Yohanes itu sebelumnya adalah pribadi yang sangat egois, pribadi yang sangat arogan, pribadi yang tidak peduli dengan orang lain. Dia hanya peduli dengan dirinya. Dia mengasihi Tuhan, yes, tetapi dia tidak mengasihi sesamanya. Tetapi setelah dia melihat bagaimana Yesus berkorban memberikan hidupnya, maka kasih Kristus yang dia lihat didemonstrasikan itu ternyata membawa sebuah perubahan dalam hidup Yohanes. Maka kemudian di dalam tulisannya 1 Yohanes ini dia berkata, hiduplah di dalam kasih. Bahkan dari 105 ayat ada 46 kali kata kasih dan mengasihi. Kasih ternyata mengubah hidup Yohanes. Ya, kasih itu mampu mengubah hidup Yohanes. Ya, saya mengajak kita melihat sebuah film kecil. Ya, saudara, ternyata kalau orang sudah mengalami kasih, bisa mengubah hidupnya ya.
Nah, maka saya sering kali berkata, saudara, kasih itu sangat dahsyat. Mengubah hidup orang yang dari pemarah menjadi peramah. Dari orang yang pelit jadi orang yang murah hati. Maka saya sering juga berkata, kalau cinta atau kasih sudah melekat, tai kucing pun rasa coklat, saudara. Maka pertanyaannya, apakah kasih itu sudah menyentuh hidup saudara dan saya? Yang ketiga, maka kemudian Yohanes memberikan gambar satu kebenaran bahwa kita mengasihi itu karena Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita dan Dia adalah teladan sempurna dalam kasih yang berkorban. Di dalam ayat yang ke-16. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Yesus menyerahkan nyawanya tentu saja menjadi berita yang menggembirakan bagi dunia ini, bagi saudara dan saya. Karena kalau Yesus tidak menyerahkan nyawanya, kita yang harus menyerahkan nyawa kita bagi tebusan dosa kita. Kita bersyukur karena Kristus yang memberikan nyawanya. Tetapi saudara perhatikan bahwa implikasi dari pengorbanan Kristus itu dikatakan dalam ayat yang ke-16b. Dengan demikian, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Wah, saudara rela? Langsung Okta rela menyerahkan nyawanya untuk orang lain. Siap Lose berkorban buat jemaat. Maju ke depan, saya siap mati. Saudara, implikasinya itu gak mudah. Kita wajib menyerahkan nyawa kita. Selain tidak mudah karena memang itu menjadi satu beban psikologis, dan belum tentu Anda dan saya itu punya kesempatan atau peluang untuk rela berkorban, menyerahkan nyawa. Enggak semua. Hanya orang-orang tertentu yang Tuhan sudah tentukan di dalam kedaulatannya. Orang ini layak untuk berkorban nyawanya bagi sesamanya. Karena ada orang-orang tertentu yang memang demi imannya dan demi orang-orang yang dikasihinya, ia harus mengorbankan nyawanya. Saya belum pernah sampai berkorban nyawa. Kalau enggak, saya enggak khotbah di tempat ini. Hanya ketika pelayanan kita yang di Tenjo, di demo, saudara. Waktu itu saya sama Semu dan 2 anak kami ikut. Pas selesai ibadah, ternyata di luar udah penuh dengan orang-orang janggutnya panjang-panjang, sorbannya begitu. Kepalanya ditutup dengan sorban yang tebel-tebel. Begitu keluar saya kaget, mati dah saya bilang. Mereka udah teriak-teriak. Di dalam situasi itu saya cuma berdoa, Tuhan, kalau waktunya hari ini saya harus mati, kehendak-Mu jadi. Tapi tolong jaga istri dan anak saya. Lalu saya maju ke depan, keluar pintu pagar, saya temuin mereka dan saya berkata, ada apa? Lalu kemudian setelah ngobrol beberapa saat, saya ajak 2-3 orang masuk ke dalam untuk perwakilan kita bicara. Mereka cuma berkata, Anda tutup atau Anda menanggung konsekuensinya. Saudara, itu aja mudah membuat saya bergidik. Apalagi kalau harus betul-betul menyerahkan nyawa. Tetapi kemudian saudara, Yohanes sedikit melunak. Maka dalam ayat yang ke-17 dia berkata, jikalau engkau punya harta duniawi, tetapi tidak rela memberi, maka dia melunak. Oke lah, gak usah mengorbankan nyawa, berbagi harta duniawi lah. Belajar peduli, belajar berbagi dengan orang lain. Gak usah bagi nyawamu, gak mungkin. Gak usah serahkan nyawamu, karena belum tentu kita layak. Tetapi Yohanes berkata, yuk, belajar berbagi, belajar peduli dengan orang lain. Kalau engkau punya harta, tapi engkau tidak peduli, sama dengan engkau tidak mengasihi. Tidak mengasihi sama dengan kita membunuh. Kalau kita bandingkan saudara di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 15-17.
Kita sesungguhnya tidak beriman kalau kita tidak menunjukkan kasih itu, iman itu lewat perbuatan kita. Karena iman harus terwujud dengan perbuatan, saling mengasihi dan saling mempedulikan. Seorang yang bernama Mother Teresa berkata begini, tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal besar, tetapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan kasih yang besar. Tidak semua dari kita dapat melakukan hal besar, tetapi kita dapat melakukan hal kecil dengan kasih yang besar. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari pikirkan bagian ini. Kasih adalah tindakan nyata. Ayat 18. Bukan ucapan, apalagi hanya wacana. Yesus sudah melakukannya. Mari kita berbuat sesuatu. Walau bentuk kecil, belajarlah untuk menyatakan kasih kepada orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk perenungan firman Tuhan hari ini. Mampukan kami menghidupinya, karena kami tahu kami orang lemah. Kedagingan kami, egoisme kami, seringkali menjadi penghalang untuk kami boleh belajar menyatakan kasih kepada sesama kami. Biarlah teladan kasih Kristus yang sempurna itu boleh menjadi motivasi di dalam kehidupan kami. Ketika kami mengasihi, kami melakukan tindakan nyata dan tidak mengharapkan sebuah ucapan terima kasih, apalagi mengharapkan balasan yang setimpal. Mohon anugerah Tuhan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Demi Yesus kami berdoa. Amin.